Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Faroha dari Prodi Ilmu Kelautan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai hewan laut. Agar tidak penasaran, yuk simak video berikut ini. Jangan di-skip ya. Siput kerucut merupakan kelompok besar dari siput laut predator dengan ukuran kecil hingga besar. Ada banyak sekali jenis dari siput kerucut. Saat ini, lebih dari 500 spesies siput kerucut dapat ditemukan. Di Indonesia sendiri, perhatian para peneliti terhadap kehidupan siput ini masih jarang dilakukan. Bahkan, untuk penanganan secara khususnya masih belum ada. Siput suku Conidae ini termasuk hewan pemangsa dan aktif berburu atau mencari mangsa pada malam hari. Nah, cangkang siput ini berbentuk sebagaimana namanya, yaitu kerucut atau konus, yang bagian pangkal cangkang lebih lebar daripada bagian ujung cangkang. Bagian spire memiliki bentuk dan ukuran yang bervariasi antar spesies. Celah bibir tempat keluarnya tubuh itu sempit dan relatif panjang. Ukuran dari siput dewasa sendiri sangatlah bervariasi, mulai dari 1 cm hingga 80 cm. Siput kerucut termasuk dalam filum Mollusca dan kelas Gastropoda. Siput ini memiliki racun yang sangat kuat dan juga dapat berakibat fatal bagi manusia. Racun siput ini disebut dengan konotoksin atau konopeptida karena racun tersebut merupakan senyawa peptida. Saat ini, konotoksin telah banyak dimanfaatkan dalam dunia farmakologi. Misalnya, konotoksin yang telah diekstrak dari kelenjar racun siput Conus geographus telah dipakai untuk memodifikasi respon rasa sakit pada jaringan hewan vertebrata. Hal ini dapat menjadi langkah awal yang potensial dalam penemuan obat dari berbagai macam penyakit seperti kanker, AIDS, dan juga penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf seperti Alzheimer, epilepsi, dan sebagainya. Kerang bambu atau kerang pisau merupakan kerang air laut berukuran sedang. Kerang bambu menjadi salah satu hewan yang memiliki satu jenis kelamin, yaitu jantan atau betina dalam setiap individunya. Di Indonesia sendiri, sebaran kerang bambu hanya terdapat di beberapa daerah saja, misalnya seperti Madura, Bengkulu, Jawa Timur, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Kerang bambu memiliki tubuh pipih memanjang dengan 2 cangkang yang memiliki sisi simetris. Salah satu ujung tubuhnya berbentuk runting seperti mata pisau menempel dan berdiri tegak di pantai berpasir. Permukaannya halus dan agak mengkilap, berwarna coklat tua dengan kerutan konsentris sangat redup. Kerang bambu mempunyai cangkang yang berwarna kecoklatan. Bagian cangkang agak putih, dilengkapi dengan garis-garis coklat, sehingga kerang ini nampak seperti bilah bambu. Kerang bambu sering kali menarik badannya ke dalam pasir untuk berlindung dari musuh. Kerang bambu termasuk dalam filum Mollusca dan kelas Bivalvia. Kerang bambu ditemukan pada jenis sedimen pasir berlumpur. Semakin tinggi kandungan pasir pada sedimen, maka semakin tinggi kepadatannya. Jenis sedimen pasir mempunyai pertukaran air yang cepat, sehingga menambah persediaan oksigen dan merupakan penyangga yang baik bagi pertumbuhan, suhu, dan salinitas yang besar. Adanya campuran lumpur cenderung mengakumulasi bahan organik. Bahan organik ini dimanfaatkan oleh fitoplankton yang merupakan sumber makanan bagi kerang bambu. Belangkas atau mimi yang memiliki nama ilmiah Limulidae merupakan hewan arthropoda yang memiliki tubuh berbentuk seperti sepatu kuda atau seperti ikan pari. Ukuran tubuh belangkas sangatlah bervariasi, sehingga dapat menjadi ciri utama
pada masing-masing daerah. Belangkas termasuk dalam filum Arthropoda dan kelas Merostomata. Sekilas, tubuh belangkas mirip seperti ikan pari, dengan kulit yang kaku dan keras berwarna kecoklatan. Bentuk tubuh bagian depannya juga dianggap mirip dengan tapal kuda, sehingga di luar negeri belangkas disebut dengan sebutan kepiting tapal kuda. Dalam tangga klasifikasi ilmiah, belangkas termasuk dalam filum Arthropoda, yakni hewan yang beruas-ruas. Tubuh belangkas dibagi menjadi 3 bagian utama yang masing-masing dipisahkan oleh sambungan tipis atau segmen. Yang pertama yaitu kepala, perut, dan ekor. Di bagian kepala terdapat 9 mata yang letaknya terpencar-pencar, 1 di masing-masing sisi kepala, 5 di bagian depan, dan 2 di bagian bawah kepala. Kondisi belangkas saat ini terus mengalami penurunan populasi di alam. Diduga, salah satu faktor penyebab menurunnya jumlah populasi belangkas di alam adalah karena menurunnya kualitas perairan yang diakibatkan oleh pencemaran. Parameter kualitas air meliputi faktor fisika kimia yang merupakan faktor pembatas sangat dibutuhkan oleh biota akuatik di mana tempat mereka hidup. Sehingga belangkas termasuk ke dalam kategori hewan rawan atau jarang ditemukan dan menjadi salah satu satwa yang dilindungi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.